Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Heni, kelas 06 SMJN 11. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Ekonomi Manajerial pertemuan 1 dan 2. Materi yang akan dibahas dalam pertemuan 1 yaitu adalah ruang lingkup ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial. Apakah ekonomi manajerial itu? Ekonomi manajerial merupakan gabungan teori ekonomi dasar yakni teori mikroekonomika dan teori makroekonomika, di mana dalam pemahaman materi tersebut terdapat metode manajemen rumah tangga yang meliputi pengalokasian sumber-sumber daya yang langka serta ilmu-ilmu yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan, yakni matematika ekonomi dan ekonometrik. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup ekonomi manajerial. Ada 4 ruang lingkup ekonomi manajerial. Yang pertama adalah teori ekonomi. Teori ekonomi sendiri terdiri dari mikroekonomika dan ekonomi makro. Mikroekonomika adalah teori yang digunakan sebagai teori pengutipan kesimpulan berlandaskan integritas perdagangan, misalnya kepemilikan sumber daya, sistem perdagangan bebas, dan perilaku konsumsi perseorangan. Yang kedua adalah ekonomi makro. Sedangkan ekonomi makro pengambilan keputusannya berdasarkan output yang dihasilkan perusahaan atau organisasi. Pendapatan yang diperoleh perusahaan atau organisasi, investasi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan, konsumsi perusahaan, serta permintaan dan penawaran agregat dalam perekonomian. Ruang lingkup yang kedua adalah pengambilan keputusan. Metode untuk memaksimalkan sumber-sumber daya yang dimiliki seperti money, material, mesin, method, dan market. Dan ruang lingkup ketiga adalah ilmu keputusan. Ilmu keputusan merupakan suatu konsep atau langkah optimal perusahaan ketika menggapai harapan. Ilmu keputusan tersebut yaitu matematika dan ekonometri atau statistika. Ruang lingkup yang keempat adalah ilmu administrasi bisnis. Dalam ekonomi manajerial, ilmu administrasi bisnis merupakan latar belakang teori dalam pengambilan keputusan yang di dalamnya termasuk keuangan, akuntansi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, serta manajemen produksi. Berikut adalah tujuan mempelajari ekonomi manajerial. Yang pertama, mengevaluasi kebijakan manajerial masa lalu apakah telah sesuai atau perlu diperbaikan. Yang kedua, membantu para manajer mengenal dan melakukan identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan ekonomi yang bisa memengaruhi perusahaan. Yang ketiga, menetapkan kebijakan keputusan yang sesuai dengan standar operasional perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi biaya-biaya agar seefisien mungkin. Yang kelima, menetapkan harga jual produk yang sesuai guna pencapaian laba bersih yang maksimal. Yang keenam, membantu dalam menghadapi fluktuasi kondisi pasar yang mempengaruhi permintaan barang, harga jual, dan laba. Dan yang terakhir, membantu manajer dalam memahami lingkungan ekonomi perusahaan. Selanjutnya adalah peran ekonomi manajerial bagi perusahaan. Yang pertama, sebagai alat evaluasi jika terjadi pergantian manajer baru. Maka manajer baru di sini dapat mempelajari apa saja yang kurang dan apa saja yang bisa dilanjutkan dari strategi ekonomi manajerial yang dilakukan manajer lama. Yang kedua, membantu manajer menyelesaikan masalah. Kemajuan ekonomi membuat kondisi pasar sering berubah-ubah, sehingga perlu adanya pembaharuan kebijakan sebagai upaya pengembangan bisnis. Yang ketiga, mengatur keuangan dengan cara mengidentifikasi mana biaya-biaya yang perlu dan mana biaya-biaya yang tidak perlu guna menghindari defisit perusahaan. Yang keempat, mengetahui lingkungan industri, perusahaan, dan perekonomian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keadaan konsumen, pemasok, serta kompetitor sekitar perusahaan. Dan yang kelima adalah mempertimbangkan apa saja yang akan diproduksi serta seberapa besar keuntungan yang diinginkan perusahaan.
Selanjutnya di sini ada pertemuan 2 dengan materi yang berjudul risiko dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Apa itu risiko? Di sini ada beberapa definisi risiko menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Hanafi 2000. Risiko adalah besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return (ER) dengan tingkat pengembalian aktual atau actual return. Menurut Bashir 2007, risiko adalah kemungkinan adanya hasil yang tidak diinginkan, sehingga risiko terbatas pada situasi di mana hasil negatif dapat terjadi dan dengan kemampuan untuk memprediksi bahwa hal itu akan terjadi. Sehingga definisi risiko yakni suatu kondisi yang belum pasti, tetapi mengandung unsur bahaya sebagai konsekuensi atau akibat dari sesuatu. Sesuatu di sini adalah usaha, bisnis, aktivitas, atau keputusan yang akan diambil. Atau dapat juga diartikan sebagai semua kemungkinan terjadinya peristiwa yang bisa membuat perusahaan merugi. Macam-macam risiko. Ada 4 macam dari risiko itu sendiri. Yang pertama ada pure risk atau risiko murni. Adalah suatu risiko yang bila mana terjadi akan memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi maka tidak menimbulkan kerugian namun juga tidak menimbulkan keuntungan. Contohnya di sini adalah banjir. Yang kedua ada spekulatif risk atau risiko spekulasi. Risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau memperoleh keuntungan. Kerugian atau mungkin break even. Contohnya adalah undian berhadiah. Yang ketiga ada particular risk atau risiko khusus. Risiko khusus bersumber dari kegiatan individu, sehingga dampaknya masih bisa diperkirakan atau diantisipasi di awal karena bersifat lokal. Contohnya adalah kecelakaan kapal dan sebagainya. Dan yang terakhir ada fundamental risk atau risiko fundamental. Risiko fundamental berasal dari lingkungan sekitar atau alam yang bisa menimbulkan dampak cukup besar karena manusia tidak mampu mengendalikannya. Contohnya gempa bumi, longsor, dan lain-lain. Ada beberapa cara menghadapi risiko. Yang pertama, menghindari risiko. Yang kedua, mengurangi risiko. Yang ketiga, mengasuransikan risiko. Yang keempat, sikap terhadap risiko. Yang kelima, manajemen risiko. Dan yang terakhir adalah mencegah risiko dan mengurangi kerugian. Pengertian keputusan. Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, pengambilan keputusan atau decision making didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Strategi dalam pengambilan keputusan. Ada 5 strategi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, perumusan masalah. Kedua, penentuan tujuan. Ketiga, pencarian alternatif. Yang keempat, ramalan dampak. Dan yang kelima, penentuan pilihan analisis sensitivitas. Teknik pengambilan keputusan ketidakpastian. Yang pertama, model keputusan dalam kondisi pasti. Model paling dasar atau biasanya disebut dengan model deterministik mengasumsikan bahwa kejadian-kejadian yang akan datang di samping datanya dapat ditentukan dengan pasti, juga terjadinya tidak akan menyimpang dari apa yang diperkirakan. Yang kedua, model keputusan dalam kondisi risiko adalah setiap alternatif keputusan memiliki kemungkinan kejadian yang lebih dari satu. Yang ketiga, model keputusan dalam kondisi tidak pasti adalah setiap alternatif keputusan memiliki kemungkinan kejadian lebih dari satu. Dan yang keempat, model keputusan dengan kondisi konflik adalah model pengambilan keputusan di mana pengambil keputusan lebih dari satu. Dengan kata lain, ada pihak lain yang memiliki kepentingan yang berlawanan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.